Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qawmana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dan berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari langkah kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridha kepada kita. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Taib, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Ithaful Qari bi ta'liqi ala syarh sunnah lil Imam al-Barbahari rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu taala. Kitab Syarh Sunnah lil Imam al-Barbahari, karena kita menggunakan syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang mana kitabnya adalah Ithaf al-Qari. Ya, dan kitab ini banyak syarahnya, disyarah oleh beberapa para ulama, para masyayikh, ya, tentang syarh sunnah. Ya, di antaranya saya juga bawakan kitab Aunul Bari bi bayan ma tadammanahu syarh sunnah lil Imam al-Barbahari, yang dikarang oleh Syekh Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah taala. Taib, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lampau 2 bulan yang lalu, kita sedikit berhenti di redaksi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tentang i'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasannya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidaklah tegak salah satu dari kedua komponen tadi kecuali dengan salah satunya. Artinya tidaklah tegak Islam kecuali dengan sunnah, dan tidaklah tegak sunnah kecuali dengan Islam. Itu maksud dari penjelasan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sedikit kita mengupas secara global pembahasan yang lampau, karena berhenti dengan as-sunnah yal Islam, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan penjelasan potongan terakhir belum kita jelaskan secara terperinci ataupun secara global. Pernah kita bahas bahwasanya i'lamu, ketahuilah, ini kalimat redaksi dalam rangka untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting. I'lam artinya pelajari, ketahui dengan ilmu. Ya, pelajari dan ketahui dengan ilmu, tidak hanya sekedar tahu, tapi benar-benar tahu dengan dalil-dalilnya yang ada, ya, dengan dalil-dalilnya yang ada, ya, mengetahui dengan dalil, ya, berbeda dengan hanya sekedar tahu.
Ya, berbeda dengan sekedar tahu, dan ini digunakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya ketika menjelaskan sesuatu yang besar. Seperti dalam surat Muhammad, Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang permasalahan tauhid, Allah menggunakan redaksi ini, i'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan mohonkan ampun kepadanya. Kalimat i'lam, ketahui dengan mempelajari, dengan ilmu-ilmunya, yakni mempelajari. Artinya kita diperintahkan untuk mempelajari tauhid, dan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib ya, pelajari dengan dalil-dalilnya. Tidak hanya sekedar kenal, tapi mempelajari lebih jauh daripada kalimat kenal. Dan Imam Barbahari menggunakan kalimat redaksi ini karena ingin menjelaskan kalimat yang besar. Begitu juga Nabi SAW menjelaskan kalimat hak Allah Azza wa Jal kepada sahabatnya yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu dengan ya kalimat i'lam, ya, atau kepada Ibnu Abbas afwan, i'lam. Dalam redaksi Nabi SAW, i'lam law anna al-ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tentang masalah iman, tentang takdir, bahwasanya ketahuilah wahai Ibnu Abbas, bahwa pelajarilah, ketahuilah bahwa sekiranya manusia semuanya berkumpul dalam rangka untuk memberikan sebuah manfaat, maka tidaklah bisa memberikan manfaat kecuali sebatas yang ditakdirkan. Hadisnya panjang, tapi di sini Nabi mengatakan i'lam, ketahuilah. Dan begitu juga para ulama, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam beberapa risalah beliau yang mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai seorang muslim, semoga Allah merahmatimu, wajib bagimu untuk mempelajari 4 pembahasan, 4 poin yang wajib diketahui. Mengenal Allah, ya, al-ilm, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam, kemudian wal amalu bihi, mengamalkannya, wad da'watu ilai, kemudian mendakwahkannya, dan keempat adalah bersabar. Lihat, beliau juga menggunakan i'lam, dan di sini Al-Imamul Barbahari mencontoh yang sudah ada. Jadi kalimat i'lam ini nggak sembarang, ya. Kalau kita pelajari, kita teliti lebih dalam, maknanya sangat tinggi. Annal Islam huwa sunnah, bahwasanya Islam adalah bagian dari sunnah dan sunnah adalah bagian dari Islam. Al-Islam adalah, secara Islam ada dua makna. Ada Islam makna secara umum dan ada Islam makna secara khusus. Islam makna secara umum artinya adalah setiap ajaran para nabi dan para rasul, ya, setiap ajaran para nabi dan para rasul, ya, yang mana mereka semua adalah mendakwahkan tentang masalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, ya. Setiap yang datang dari Allah kepada para rasul, ajaran para rasul, itu adalah al-Islam. Karena al-Islam artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kata para ulama, al-Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan mengamalkan dengan ketaatan-ketaatannya. Artinya tidak hanya sekedar lisan, tapi butuh aplikasi dengan taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan. Itu makna Islam secara umum. Dan semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mendakwahkan ini Islam, ya, walaupun syariatnya berbeda-beda. Ya, syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat sebelumnya. Syariat Nabi Isa tidak sama dengan syariat Nabi Musa. Dan syariat Nabi kita Muhammad SAW berbeda dengan yang lainnya. Dan syariat Nabi Muhammad SAW penutup bagi seluruh syariat-syariat yang ada. Sehingga Yahudi atau Bani Israel yang beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam pada zaman Nabi Musa, ya, atau pada masanya, maka mereka adalah muslim secara makna Islam secara umum, ya. Muslim secara artinya apa? Muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membahas Islam makna secara umum, bukan secara khusus.
Kemudian Nasara yang mana mereka mengatakan Ansarullah, pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam pada zamannya, ya, maka mereka muslimun, mereka adalah orang-orang muslim yang berserah diri, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada zamannya. Ingat, pada zamannya. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, nah ini Islam makna secara khusus. Apa makna Islam secara khusus? Yakni apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak beriman kepadanya, tidak memeluk agamanya, maka dia bukanlah muslim, kafir. Maka dialah bukan muslim, walaupun dia penganut agamanya Musa, walaupun dia fanatik terhadap agamanya Isa. Kalau sudah datang risalah Nabi Muhammad SAW dan tidak mau mengikuti, maka dia bukan muslim lagi, tapi kafir. Jadi kafir. Kenapa? Karena risalah Nabi Muhammad SAW penutup seluruh risalah para kenabian. Ya, dan Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, sehingga nabi-nabi yang lain, ajaran-ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah tidak berlaku lagi. Bahasanya kita sudah expire. Ya, kenapa? Sudah ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad. Sehingga Yahudi, Nasara, Nasrani yang tidak beriman kepada risalah Muhammad kafir. Siapa yang mengatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang mengatakan Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ahlul kitab Yahudi dan Nasara, dan orang-orang musyrik. Apa kata Allah? Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kemudian Allah mengatakan innad dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Kemudian firman Allah azza wa jalla, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima, ya, tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya, artinya demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada satu orang pun yang mendengar tentangku, tentang risalahku dari umat ini, Yahudiyun atau Nasrani, baik dia Yahudi atau Nasrani. Di sini Nabi Muhammad mengkaitkan Yahudi dan Nasrani dari umatnya beliau, karena umatnya Nabi ada dua, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Umat dakwah yang perlu didakwahkan yaitu ahlul kitab, bagian dari ummatul dakwah. Ada ummatul ijabah. Ummatul ijabah yakni al muslimun, ya, ummatul muslim, dan kita insyaallah adalah ummatul ijabah. Adapun mereka yang tidak beriman, ummatud dakwah, yakni yang ditujukan kepada mereka dakwah, termasuk bagian dari umat. Dari mana? Dari perkataan Nabi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, ya, tidak ada yang mendengar tentangku dari umat ini, Yahudi ataupun Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi kita harus mengatakan sebagaimana yang dikatakan Allah dan Rasulnya, harus jelas, jangan abu-abu. Enggak apa-apa, dia saudara kita, semua agama itu sama, semua menjelaskan tentang kebaikan, semua menjelaskan kepada surga, cuman sarananya aja yang berbeda. Ini orang abu-abu, munafikun, orang-orang munafik, penjilat, ya. Allah sudah jelas mengatakan dengan bahasa yang paling gamblang, paling mudah, nggak butuh tafsir. Baca surah Al-Bayyinah nggak butuh tafsir, baca surah Al-Imran nggak butuh tafsir, innad dina indallahil Islam.
Innalladzina kafaru, semua ayat yang kita bahas, dalil-dalil dari sunnah yang kita bahas tidak butuh tafsir. Kemudian datang ada orang yang mengatakan nggak boleh kita katakan kafir karena mereka adalah menginginkan kebaikan. Semua menginginkan kebaikan, tapi kebaikan yang dianggap adalah yang berasal dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini bagian dari akidah, kita katakan Yahudi finnar, Nasrani finnar. Siapa mengatakan? Bukan kita, tapi Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa ibn Maryam adalah Allah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwats tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari tiga oknum Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian yang ketiganya diperselisihkan, Tuhannya diperselisihkan. Ada Ruhul Qudus. Ada lagi sekte lain yang mengatakan Bunda Maria, yakni Maryam bintu Imran. Tidak boleh dikafirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan tidak boleh, maka Anda telah menyelisihi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus jelas mengatakan ini. Bahkan mereka pun mengatakan demikian, bahwa selain Yahudi dan Nasara tidak masuk surga. Yang masuk surga adalah Yahudi dan Nasara saja. Dalilnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, kata Allah, yakni Yahudi dan Nasara, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Jadi mereka pun juga memiliki akidah seperti ini. Ya, terus kenapa ketika Islam mengatakan ini langsung dihujat? Mereka kok tidak dihujat? Nah, lihat. Mereka juga semua agama pasti ada istilah konsep, ya, iman dan kafir, surga dan neraka. Yang masuk surga adalah pengikutnya, itu semua agama. Ya, terus kenapa hanya Islam saja yang diawasi? Ya, lihat. Dibantah sama Allah. Ya, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Itu hanya sekedar angan-angan mereka. Bahasanya kita khayalan mereka. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Mana dalilnya bahwasannya yang masuk surga hanya Yahudi dan Nasara saja? Jika kalian memang orang yang jujur, orang yang benar, ya, dan ternyata mereka tidak bisa memberikan dalil, hanya sekedar klaim dan klaim belaka. Ya, klaim dan klaim belaka, semua orang bisa mengklaim, tapi membutuhkan bukti ini tidaklah bisa dicapai. Jadi Islam adalah ada makna dua, ada makna umum dan juga ada makna khusus. Makna umum setiap yang datang dari para nabi dan para rasul karena ajarannya satu, walaupun syariatnya berbeda. Adapun Islam makna khusus, dan ini yang kita maksudkan adalah apa yang datang dari Nabi SAW, ad-din. Dan semua orang harus masuk agama Islam jika mereka ingin selamat. Ya, dan kita meyakini ajaran Nabi lah yang paling benar, yang lainnya batil, yang lainnya sesat, yang lainnya kafir. Dan kalau mati menjadi penghuni neraka jahanam, khalidina fiha abada. Harus tegas, nggak boleh mencela-mencele, ya, nggak boleh abu-abu, ya, apalagi karena unsur dunia, wal iyadzubillah. Harus tegas, kafir, muslim, ya, nggak boleh dengan istilah-istilah yang lain, ya. Kan kita kalau ada orang kafir lewat, masa kita mengatakannya kafir? Emang ada? Kalau antum ketemu sama Nasoro, ya kafir sini main ke rumah saya? Enggak kan? Ya, enggak seperti itu. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada yang demikian. Tapi ada istilahnya khusus, yang mana itu menjadi pembeda antara Islam dan kekafiran. Itu harus ada. Agama lain pun juga ada. Nasoro melabeli orang selain mereka dengan apa? Istilah domba-domba yang tersesat. Orang kafir menurut orang Nasara yang bukan masuk agama Nasara adalah domba-domba yang tersesat. Kita ini dibilang domba-domba yang tersesat, ya, sama mereka. Makanya ada istilah kristenisasi,
misionaris untuk menghimpun para domba-domba yang tersesat itu. Karena apa? Tidak ada penggembalanya. Penggembalanya siapa? Ya para pendeta. Kepada siapa? Dibimbing kepada kata mereka juru selamatan, yaitu Isa ibn Maryam, dengan istilah mereka Yesus Kristus. Waliyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan oleh Allah al-Islam ya ikhwah. Hidayah ini bukan karena antum pintar, bukan karena antum cendekiawan, bukan karena antum pendidikannya tinggi. Berapa banyak orang yang berdasi ya, orang yang berpenampilan eksklusif tapi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah salib, menyembah sesuatu yang mustahil untuk kita sembah, waliyadzubillah. Berarti ini hidayah yang sangat mahal ayuhal ikhwah, yang harus kita patrikan di dalam diri kita. Ini sesuatu yang mahal, maka jaga, kita syukuri dengan terus mengkaji agama Islam agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam, yang mana itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Dan janganlah kalian mati, ya, janganlah kalian mati. Lihat, Allah mengatakan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Seakan-akan Allah mengatakan ente ini nggak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu ayuhal ikhwah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Azza wa Jalla sampai datang al-yaqin, yakni al-maut. Yani sampai datang kematian, ya, bukan musiman. Ya, musimannya kapan? Ramadan. Ya, Ramadan atau ketika Id atau ketika Jumatan. Ya, waliyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi dari kalimat ini annal islama huwa as-sunnah. Islam adalah sunnah, yakni adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhajnya, tariqahnya, tarekat. Ya, kata orang sufi tarekat. Tarekatnya siapa? Tarekatnya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni tariqah itu jalan, metode, manhaj. Ya. Was-sunnatu hiya al-Islam. Dan yang namanya ajaran Rasul itulah Islam. Itulah Islam. Al-Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini disebutkan kata Syekh wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidaklah akan tegak dua komponen ini kecuali dengan saling melengkapi keduanya. Artinya bahwa seseorang tidaklah cukup mengatakan dirinya muslim kecuali dengan mengamalkan, mempelajari dan mengamalkan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Al-Islam adalah sunnah. Ya, tidak cukup hanya sekedar saya muslim tapi enggan untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengamalkannya. Bahkan sebagian orang membenci sunnah Nabi SAW, memeranginya, menghidupkan bid'ah. Sunnah di sini bukan artinya istilah fikih yang artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Bukan itu istilahnya. Itu istilah menurut ahlul fikih, fuqaha. Sunnah di sini bermakna al-Islam yang sahih, din, agama, metode Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqidah, manhaj, ibadah, semuanya itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan sunnah di sini lawan dari bid'ah. Lawan dari bid'ah. Sehingga barang siapa yang mengatakan dirinya muslim tetapi tidak memahami sunnah, maka bukan muslim. Bukan muslim yang sejati. Bahkan bisa jadi muslim bisa sampai keluar kalau sampai tidak mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yaqumu bihima illa bil akhar. Begitu juga sebaliknya. Ya, dia tahu sunnah, ini tahu tentang ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak berislam, tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenalnya dia terhadap sunnah tidak bermanfaat sama sekali, bahkan bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Jadi ini bagaikan dua sayap pada seekor burung, ya, tidak akan bisa terbang, ya, Islam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangatlah aneh bin ajaib
tatkala ada seorang muslim yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal yang dikatakan adalah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang dikeluarkan oleh ulama-ulama hadis yang thiqat, yang terpercaya, kemudian mengatakan kami tidak butuh terhadap apa yang engkau ceritakan, apa yang engkau jelaskan dari sunnah. Kami cukup dengan adat istiadat kami cukup dengan perkataan syekh kami cukup dengan perkataan kiai kami, ustadz kami, guru kami, walaupun itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting sekali ya ikhwah, ini dua komponen yang tidak bisa ditinggalkan, al-Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian disebutkan itu ringkasan ya pada pertemuan yang lampau. Kemudian kata Al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala mengatakan faminas sunnati luzumul jamaah, dan di antara bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi yang harus diikuti adalah luzumul jamaah, mengikuti al-jamaah. Faman raghiba 'anil jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi. Barang siapa yang meninggalkan jamaah, nanti kita sebutkan apa itu al-jamaah, dan wa faraqaha, meninggalkannya ya, menyelisihinya, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi, maka dia telah mencabut ya kalung keislaman dia dari lehernya, wa kana dhallan mudilla, sehingga dia sesat dan menyesatkan, wal iyadzu billah. Ini redaksi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita simak penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, faminas sunnah, dan bagian dari sunnah. Tadi kita disebutkan bahwasanya sunnah bagian dari Islam, dan sunnah itu macam-macam, banyak sekali ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antara poin-poin pentingnya adalah luzumu al-jamaah, mengikuti jamaah kaum muslimin, ya, jamaah kaum muslimin. Wal muradu bil jamaah, yang dimaksud dengan jamaah yakni jamaatul muslimina 'alal haqqi, kaum muslimin, jamaah kaum muslimin di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan jamaah kaum muslimin. Jadi jamaah bukan sebuah organisasi, bukan sebuah komunitas, bukan sebuah perkumpulan, apalagi laisat alal haqqi, bukan di atas al-haq. Itu bukan nama jamaah, walaupun dinamakan mereka dengan jamaah, ya, karena setiap yang berkumpul di atas kesesatan, di atas ya, berkumpul di atas manhaj yang tidak sesuai dengan Islam dan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi SAW, maka itu tidak dinamakan sebagai jamaah kaum muslimin yang mana kita diperintahkan untuk mengikutinya. Sehingga kita katakan, kita ulangi lagi, yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah hum ahlul haqq. Mereka adalah ahlul haqq, yang berpegang teguh dengan kebenaran. Ahlus sunnati wal jamaah, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Wa laysa min lazimi dzalika an yakunu katsirin. Enggak harus jumlahnya banyak. Bal law kana wahidan 'alal haqqi fa innahu yusamma jamaah. Walaupun kalau dia sendirian, kalau berada di dalam al-haq, maka dia adalah jamaah. Ya, bahkan dia adalah jamaah, ya. Fal jama'atu hiya man kana 'alal haqq. Jamaah di sini adalah setiap siapa saja yang berada di dalam al-haq, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in salafus salih, sedikit ataukah banyak, maka mereka adalah jamaah. Fatalzam man kana 'alal haqq,
Maka ikutilah mereka yang berada di dalam kebenaran, para ulama rabbaniyin, para generasi, para salafus salih. Maka ikutilah mereka. Wala tukhaliful jama'ata allati 'alal haqqi, dan jangan kamu selisihi walaupun itu perkara memang perkara fikih yang mana sudah jelas antara hak dan yang batil. Kalau sudah jelas sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antum harus ikuti dan antum harus fanatik. Fanatiknya terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini perintah kita yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya berfanatik terhadap qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan fulan, perkataan manusia, itu bisa benar bisa salah. Kalau benar sesuai Al-Quran dan Sunnah kita ambil. Tapi kalau misalkan kalau salah, tidak sesuai, bahkan jauh berseberangan, maka kita tinggalkan. Maka kita tinggalkan, karena tidak ada yang maksum dari manusia kecuali para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Maksum adalah apabila melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan maksum ini terjaga dari kesalahan 100%, tidak. Maksum adalah ada kesalahan tapi langsung ditegur kalau ada. Tapi dalam menyampaikan wahyu mereka terjaga dari kesalahan. Tapi perilaku mereka terkadang ada sedikit kesalahan dari para nabi, alaihi salatu wassalam. Tapi mereka langsung mendapatkan taubat, mendapatkan taufik dari Allah untuk bertaubat, dan taubatnya mereka diterima. Itu makna ma'sum. Sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam memakan buah yang terlarang di surga, itu bermaksiat, maksiat kepada Allah. Fa'asa Adamu faghawa. Maka Adam bermaksiat kepada Rabbnya faghawa, sehingga tergelincir. Tapi apa? Fatalaqa Adamu min Rabbih fataba alaihi. Akhirnya Adam mendapatkan taufik oleh Allah untuk bertaubat, dan Allah mengampuni taubatnya. Itu ma'sum, langsung ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ilham untuk bertaubat. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah membunuh seseorang tidak sengaja. Ketika ada Bani Qibtiyah, pribumi Mesir, berseteru dengan Bani Israel. Bani Israel ini bukan penduduk asli Mesir. Wallahu alam. Qibtiyah ini pribumi Mesir. Dan Musa alaihi salatu wassalam dari Bani Israel. Akhirnya lawan dari Bani Qibtiyah ini, Bani Israel, minta tolong kepada Musa. Wahai Musa, saya lagi berantem, tolong bantu saya. Akhirnya dipukul sekali, langsung tewas seketika. Tewas seketika. Apa kata Nabi Musa? Hadza min amali syaitan. Ini adalah bagian dari amalan syaitan. Beliau langsung menyesal dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah terima taubatnya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah dalam beberapa permasalahan, seperti surat Abasa wa tawalla, yang bermuka masam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan sedang fokus terhadap dedengkot Quraisy, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada pembesar Quraisy. Datang nih orang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum, buta. Wahai Rasulullah, saya ingin mendapatkan nasihat juga. Maksudnya Rasul, tunggu dulu, saya lagi sibuk dengan mereka ini. Sampai akhirnya Nabi ini bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum. Akhirnya turunlah surat Abasa wa tawalla yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung diampuni. Langsung diampuni. Itu makna maksum. Apabila salah langsung ditegur. Berbeda dengan manusia, terkadang ditegur, terkadang tidak kalau salah. Makanya kita hanya fanatiknya kepada yang sudah maksum, yang sudah terbebas dari kesalahan, yang mana artinya pasti benar, pasti alal haq, yaitu qala Allah
wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat terakhirnya kepada para sahabat. Hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan muwaddi'. Rasulullah pernah memberikan kepada kami wasiat seakan-akan wasiat perpisahan. Qala ya Rasulullah fadharafat minhal uyun. Ya, yang mana nasihat tersebut meneteskan air mata, membuat hati bergetar. Faqala sahabah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah ausina, wahai Rasulullah berikan kepada kami nasihat. Qala usikum bis sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abd. Ya, wajib bagi kalian, aku wasiatkan kepada kalian as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyi, budak dari Habasyah, Ethiopia. Disebutkan dalam riwayat lain budak Habasyah yang berkulit hitam, yang hidungnya pesek. Sampai disebutkan secara spesifik, artinya walaupun orangnya hina di mata antum, kalau dia jadi pemimpin maka as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati. Nanti insyaallah kita akan bahas masalah as-sam'u wa ta'ah. Ini bagian dari prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Dan barang siapa yang menyelisihi as-sam'u wa ta'ah, maka dia adalah ahlu bid'ah. Makanya Al-Imamul Barbahari di dalam kitab ini mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Kalau engkau melihat ada seseorang yang selalu berdoa untuk kebaikan pemimpinnya, maka dialah adalah sahibus sunnah. Dia adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Ambil ilmunya kalau dia adalah seorang da'i. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Dalam riwayat lain fa'lam annahu sahibu bid'ah fajtanibha. Dan apabila engkau melihat ada seorang yang hobinya mengkritisi pemerintah, yang hobinya menghujat pemerintah, mendoakan keburukan kepada pemimpin, kepada penguasa, hobinya suka menghujat. Di mimbar isinya hujatan, khutbah Jumat isinya hujatan, kajian isinya hujatan kepada pemerintah. Apa kata Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala? Fa'lam annahu sahibu hawa. Maka ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Dalam riwayat lain fa'lam annahu sahibu bid'atin. Maka ketahuilah dia adalah ahlu bid'ah, maka jauhilah, jangan diambil ilmunya. Walaupun dia berjubahkan ustaz, berjubahkan kiai, berjubahkan sorban dan lain-lain, kalau hobinya suka memprovokasi masyarakat, rakyat kepada pemimpinnya untuk memberontak, maka dia bukan ahlus sunnati wal jamaah. Ini bagian yang disinggung oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ya, lihat kata Nabi SAW, as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah dari negeri Ethiopia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang hidup setelah kematianku, setelah wafatku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Kemudian Nabi ngasih solusinya. Ini solusi yang kita bahas nih. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, siapa lagi? Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, sunnahnya Rasul dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang erat-erat, ini konotasi. Pegang erat-erat sunnah tersebut, walaupun orang menghinanya, walaupun orang menghujatnya, walaupun orang tidak suka terhadap sunnah tersebut, ajaran tersebut, pegang erat-erat. Ini seakan-akan Nabi sedang membahas di zaman kita sekarang. Ya, addu 'alaiha bin nawajid. Lihat Nabi SAW mengatakan 'alaiha,
hak kembali kepada sunnah. Lihat di sini Nabi tidak mengatakan alaihima dengan dua sunnah. Karena Nabi di atas menyebutkan sunnahnya Nabi dan sunnahnya Khulafa Rasyidin. Aturan Nabi mengatakan alaihima kepada dua sunnah tersebut, tapi Nabi tetap mengatakannya alaiha satu. Menunjukkan, kata para ulama, sunnahnya Nabi adalah sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin. Sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin adalah sunnahnya Nabi SAW. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Maka pegang erat-erat para sahabat, senior para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya, karena mereka yang telah direkomendasikan oleh Nabi SAW. Jadi ini kita diperintahkan untuk fanatik. Kalau bahasa kasarnya, sarkasmenya, fanatik. Itu sarkasmenya. Kalau bahasa halusnya, berpegang teguh, bertamasuk, ya, konsekuen, komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian muhdatsat al-umur, perkara-perkara baru dalam agama. Kenapa? Ini tadi Islam adalah sunnah. Sunnah di sini adalah lawan dari bid'ah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud dengan derajat hadis yang hasan. Ya, ini derajat hadis yang hasan. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Taib ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita melengkapkan poin yang dengan ini kita selesai. Ya, yang disebutkan tadi, jadi di antara sunnah Nabi SAW yang wajib untuk kita ikuti dan semuanya wajib kita ikuti ajaran Rasul adalah luzumu jamaah, luzum al-jamaah, mengikuti jamaah dan tidak syudzud, tidak memisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Faman raghiba 'anil jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih. Karena barang siapa yang tidak bergabung dengan jamaah kaum muslimin yang mana mereka ahlul haqqi, ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah, wa faraqaha, dan memisahkan diri, maka dia faqad khala'a ribqata al-Islam min unuqihi, maka dia telah meninggalkan, ya, keislamannya dari lehernya yang telah ada ia sematkan. Wa kana dhallan mudilla, dan dia termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Perkataan Al-Imam Al-Barbahari ini diambil, dicomot dari redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan akan hal ini. Di antaranya kita harus sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati kepada pemimpin, karena kita diperintahkan untuk bersatu dalam beragama, dan bersatu tidaklah bisa kecuali dengan mentaati pemimpin, as-sam'u wa ta'ah. Ya, jadi ini di antara dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, mengatakan man faraqa al-jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin qida shibrin, sejengkal saja, ya, maka dia telah melepaskan kalung keislaman dari lehernya. Waliyadzubillah. Ini maknanya banyak, di antara makna tentang melepaskan keislaman, karena bervariasi. Ada yang sampai ke derajat kekufuran, sampai ada yang derajat di bawah kekufuran. Memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin itu banyak. Kalau memisahkannya dari bab akidah, dia menyelisihi jamaah kaum muslimin dalam bab akidah, ini bisa kufur. Ini bisa kufur, bisa kafir, bisa murtad.
Tapi kalau dalam menyelisihi dalam bab yang di bawah akidah, mungkin itu derajatnya dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Ya, qaidah shibrin, sejengkal saja dia tidak mentaati jamaah kaum muslimin, tidak berada di dalam barisan kaum muslimin, kemudian mati ketika dalam keadaan dalam keadaan demikian, maka dia telah melepaskan Islam dari lehernya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dalilnya adalah bahwa barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, man farqa jama'atal muslimina shibran famitatun jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin kemudian dia mati, maka dia menjadi bangkai jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah hidup tidak ada kepemimpinan, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat, semua berkuasa masing-masing. Sehingga jika dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin, keluar dari jamaah kaum muslimin, maka dia menjadi bangkai jahiliyah waliyadzubillah. Ini yang mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan redaksi-redaksi yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab agar kita luzumul jamaah, mengikuti jamaah kaum muslimin, banyak sekali dalil-dalilnya, ratusan. Dan hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih yang dijadikan sebagai hujjah bagi kita semua. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu tatkala terjadi fitnah, tatkala terjadi tafarruq, perpecahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW mengatakan kepada Hudzaifah, talzam jama'atal muslimin, engkau tetap mengikuti jamaah kaum muslimin. Hudzaifah tatkala itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'muruni in adrakani dzalik? Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan jika saya mendapati apa yang kamu ceritakan tadi? Ada fitnah, ada tafarruq, orang saling bercerai-berai dalam agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antal zama jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau senantiasa berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya. Ini solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita selalu berada di dalam jamaah kaum muslimin dan imamnya. Dan disebutkan oleh Syekh di sini ada dua kriteria jamaah kaum muslimin agar kita bisa mengikutinya. Yang pertama, an yakuna manhajuhal kitab was sunnah. Hendaknya manhajnya adalah Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Laisa manhajuha madhhab fulanin wala qaula fulan. Bukan madhabnya fulan, bukan perkataannya syekh, perkataannya kiai. Yang penting kan kiai saya mengatakan ini. La, perkataannya, pedomannya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keadaan yang kedua adalah an yakuna laha imamun muslim yaquduha. Harus berada di bawah imam muslim. Dahulu zamannya para sahabat satu khalifah, ya, semuanya harus nurut dengan satu komando dari khalifah. Adapun sekarang karena sudah semuanya bernegeri-negeri, berwilayah, maka semuanya harus nurut terhadap imam. Dan imam di sini ada dua kata para ulama. Imam adalah penguasa dan ulama. Ulama kaum muslimin yang didengar fatwanya, yang didengar ilmunya, yang berdasarkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memegang mereka jamaah kaum muslimin, kita akan selamat. Bahkan disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ini masya Allah, beliau ini pakar masalah fitnah, sahabat mulia ini. Ya, jadi di zaman Nabi SAW ada sahabat yang spesialis. Ada spesialis faraid, Muadz ibn Jabal. Ada spesialis masalah tafsir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada spesialis masalah fitnah dan nama-nama orang munafik.
yaitu siapa? Hudzaifah bin Yaman. Makanya beliau mentafsil, memperinci masalah ini. Ya, hadisnya panjang ini. Hadisnya panjang. Ada senior kita ya, yang risalah magisternya, S2-nya atau S3-nya masalah hadis ini di Universitas Islam Madinah di bagian akidah. Ya, Ustaz Iqbal hafizahullahu taala, Iqbal Gunawan. Ya, beliau menceritakan, menjelaskan tentang hadis syarhu hadithul fitan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kitabnya bisa diterjemahkan dan kita bisa mengambil faedahnya yang banyak dari apa yang beliau katakan. Di sini talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Maka Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Ya Rasulullah, sekiranya tidak ada jamaah, yakni komunitas yang banyak, masyarakat muslim, dan tidak ada imam, bagaimana ya Rasul? Apa yang saya harus lakukan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'tazil tilkal firaqqa kullaha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Seakan-akan Nabi sedang mengomentari zamannya kita sekarang. Ambil Al-Quran dan Sunnah, gigitlah dengan gigi gerahammu, walaupun engkau berada di atas pohon atau menggigit batang pohon sampai engkau mati. Ya, artinya ini sebuah konotasi yang luar biasa, sighah mubalaghah. Artinya orang sudah tidak lagi memperdulikan sunnah Nabi, sudah tidak lagi memperdulikan Islam. Maka engkau tatkala melaksanakan al-haq, kebenaran, maka anda adalah al-jamaah. Maka anda adalah ahlus sunnati wal jamaah yang sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan dalam hadis ini. Maka inilah orang yang selamat, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, at-taifah al-mansurah, golongan-golongan yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita ingin selamat, maka kita harus mengambil luzumu jamaah kaum muslimin. Dan luzumu jamaah kaum muslimin, mengikuti jamaah kaum muslimin adalah dengan mengikuti manhaj Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah agama. Fala dina illa bi jamaah. Tidak ada agama kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa bi imam. Tidak ada jamaah kecuali dengan imam. Wala imama illa bi sam'in wa ta'ah. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali harus ditaati dan didengar. Wa hadza huwa manhajul muslimin. Dan inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita harus berpegang teguh sampai kapan? Sampai mati. Ya, walaupun nyawa taruhannya, kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, ini poin terakhir, dengan ini kita tutup, kana dhallan mudilla, maka dia akan sesat dan menyesatkan. Sesat untuk dirinya dan menyesatkan orang lain. Apalagi jika dia adalah orang yang diikuti perkataannya. Seorang da'i yang menyeru kepada kebatilan, kepada kesesatan, menyelisihi jalan kaum mukminin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesat dan menyesat dan terancam masuk neraka. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 15. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang membangkang, yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Dengan ini kita tutup ya. Setelah tahu akan kebenaran, bahwasanya ini huda, petunjuk, bahwasanya ini sunnah Nabi SAW, bahwasanya ini yang dianjurkan, tahu ini dalilnya, ini sunnah dan ini bid'ah, tahu, tapi masih tetap dilanggar. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ini korelasi yang kita bahas. Dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, yakni jamaatul mukminin muslimin, yaitu para sahabat. Ayat ini tatkala diturunkan tidak ada kaum mukminin illa siapa?
kecuali siapa? Para sahabat. Yakni tidak mengikuti jalannya para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa dengan kesesatannya. Sesat dibiarkan. Terkadang orang sesat nggak langsung dihukum sama Allah, tidak langsung diazab sama Allah, biarkan. Yang mengatakan orang yang punya jenggot itu bodoh, oh itu goblok dan lain sebagainya, tidak diazab sama Allah nanti. Kapan? Hitung-hitungannya di hari kiamat. Hitung-hitungannya di neraka jahanam. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wasa'at masirah, dan jahanam adalah tempat seburuk-buruknya kembali. Kata para ulama, dalil ini surat An-Nisa 115 adalah wajib bagi kita mengikuti manhaj, tariqah, jalan, metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah direkomendasikan di dalam ayat ini kaum mukminin. Barang siapa yang menyelisih sahabat Nabi, apalagi sudah tahu ilmunya, kemudian tidak diamalkan, maka terancam masuk ke dalam hadis ini. Wal iyadhu billah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan istiqamah ya di atas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafu al-ummah sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini pesan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Dan janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dalam berpegang teguh dengan Islam, berserah diri kepada Allah, yakni Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafu al-ummah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.